Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Diana Oceana Shombing dengan NIM 192231151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur jurnal saya mengenai IECF dan kaitannya dengan breastfeed. Untuk jurnal utama saya mengambil judul Training of Infant and Young Child Feeding atau IECF for Mother in Spain, Lebang Village, Sitang Regisi, dengan nama jurnal Temulong Journal of Community Service dengan volumenya 2 dan nomor 4. Tanggal publikasinya 2024 dengan penulis yang pertama ada Sinta Widyastuti Anggereni, yang kedua ada Muhammad Iksan, yang ketiga Siti Nurhuda. Untuk institusinya sendiri terdapat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan jenis artikelnya itu pengabdian kepada masyarakat atau community service artikel dengan halaman 194 sampai 200, dan berikut adalah link dari jurnal tersebut. Untuk pembahasannya sendiri, di mana jurnal ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam praktik pemberian makan bayi dan anak atau infant and young child feeding atau IECF, dengan fokus utama kegiatan adalah mengajarkan cara menyusui yang benar, teknik memeras ASI, serta penyusunan makanan pendamping ASI atau MPASI, sesuai dengan tahap usia anak. Untuk subjeknya sendiri, yaitu adalah ibu-ibu yang tinggal di Desa Sepan Lebang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebanyak 37 ibu mengikuti edukasi dan 15 ibu mengikuti pelatihan praktik. Untuk metodenya sendiri, di mana penelitian ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan deskriptif. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu edukasi, pelatihan praktik, dan evaluasi. Edukasi dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sedangkan pelatihan praktik meliputi cara memerah hasi, posisi dan pelekatan menyusui, serta praktik membuat NPAC sesuai usia anak. Untuk evaluasinya sendiri dilakukan dengan pretest dan post-test untuk melihat peningkatan pengetahuan serta observasi praktik keterampilan peserta. Untuk kelebihan sendiri dari jurnal ini, yang pertama menggabungkan teori praktik sehingga mudah dipahami oleh peserta. Yang kedua, pendekatan partisipatif membuat ibu aktif belajar dan berlatih langsung. Yang ketiga dan yang terakhir, terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusui. Namun, ada kekurangannya juga dari jumlah tersebut. Yang pertama, jumlah peserta masih sedikit sehingga hasil belum mewakili populasi luas. Yang kedua, tidak ada tindakan lanjut jangka panjang untuk menilai penerapan di rumah. Dan yang terakhir, dampak terhadap status gizi anak belum dianalisis secara langsung. Untuk variabel independennya, yaitu variabel bebas pada penelitian ini adalah pelatihan dan edukasi IECF yang mencakup pemberian informasi serta pelatihan keterampilan mengenai praktik menyusui dan pemberian MPASI yang benar. Untuk hasilnya sendiri dapat dianalisis setelah pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu secara signifikan. Sebelum pelatihan hanyalah sebesar 10,8% ibu yang memiliki pengetahuan baik, sedangkan setelah pelatihan meningkat menjadi 48,6%. Ibu juga 48,6%. Ibu juga dapat mampu menyusui dengan posisi yang benar serta menyiapkan MPASI sesuai tahap pengembangan anak. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mengaku lebih percaya diri dalam menyusui dan memberi makan anak. Untuk keterkaitannya dengan breastfeeding atau IECF, yaitu kegiatan pelatihan ini sangat relevan dengan breastfeeding karena mengajarkan ibu cara menyusui yang benar melalui mulai dari pelekatan posisi hingga memerah ASI dengan higienis dan dan sehat. Pelatihan ini juga memperkuat praktik YCF dengan mengajarkan pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian MPASI sesuai usia anak. Hal ini sesuai dengan pedoman WHO dan UNICEF 2021 yang menekankan bahwa keberhasilan YCF sangat bergantung pada kualitas praktik menyusui dan dukungan edukasi kepada ibu. Baik, selanjutnya ada jurnal pendukung. Saya mengambil dari Factor Associated with Complementary Feeding Practice Among Children Aged
sampai 23 Mouse in Indonesia dengan nama jurnalnya BMC Paradise. Untuk volumenya 22, artikel number 727 tahun 2022 di tanggal 21 Desember. Penulisnya ada Esti Yunistari, yang kedua ada Ahmad Isyam Al Faisal, ada Ferif Effendi, yang selanjutnya ada Tias Kusumingrum, selanjutnya ada Fildas Cindra Yunita, dan yang terakhir ada Mei Chang Chong dan DKK. Untuk institusinya itu di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan afiliasi penulis lain termasuk University of Malay untuk salah satu penulis. Untuk jenis artikelnya itu original research, cross-sectional analysis, secondary analysis dari Indonesia DHE 2017. Untuk halamannya sendiri terdapat di 727 dan berikut adalah link dari jurnal pendukung. Di jurnal pendukung ini juga terdapat tujuan yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik complementary feeding atau indikator MDD, MMF, MAD pada anak usia 6 sampai 23 bulan di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik anak, ibu rumah tangga dan akses informasi. Untuk subjeknya sendiri, yaitu ada wanita usia 15 sampai 49 tahun dengan anak terakhir berusia 6 sampai 23 bulan. Data sekunder dari Indonesia, Demographic dan Health Survey 2017, besar dengan ibu mencapai 502,8% yang memenuhi kriteria sampel dalam pengolahan artikel. Untuk metodenya sendiri ada desain, ada sampel dan sampling, dan yang ketiga ada analisis. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kedua dipublikasikan di jurnal pre-review atau BMC Paradise, memudahkan akses dan verifikasi. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada desain opsional atau cross-sectional, tidak bisa mengaklaim hubungan sebab akibat, asosiasi bisa dipengaruhi oleh konfounder residual. Untuk yang terakhir, hasil kualitatif bersifat kontekstual, generalisasi ke wilayah lain harus hati-hati. Untuk variabel independennya itu terdapat tiga. Yang pertama, praktik pemberian makan tradisional, misalnya food restriction during pregnancy, prenatal feeding, larangan makanan tertentu. Dan yang kedua, faktor sosiodemografi, yaitu pendidikan ibu, pendapatan vaksinasi, dan tempat tinggal. Untuk yang terakhir, praktik IECF, yaitu MS, waktu pengenalan MPASI, jenis MPASI. Untuk hasilnya sendiri dari jurnal tersebut, di mana praktik tradisional tertentu atau food regression daring pregnancy dan prenatal feeding serta signifikan terkait dengan stunting pada anak 6 sampai 23 bulan. Misalnya, AKR besar untuk beberapa praktik. Temuan kualitatif menunjukkan praktik ini dorong oleh keyakinan budaya atau mitos, serta pengaruh anggota keluarga senior terhadap keputusan pemberian makan. Nah, untuk terkaitannya dengan breastfeeding atau IECF-nya ini, di mana studi menyorot praktik pratel feeding atau pemberian sesuatu selain ASI secara segera setelah lahir dan pantangan makanan yang mempengaruhi status gizi anak. Yang kedua, hal ini langsung berkaitan dengan praktik menyusui dan IECF, yaitu pengenalan makanan pendamping, kualitas makanan, dan kelangsungan ASI. Temuan ini memberikan bukti bahwa perubahan perilaku yang mempertimbangkan norma budaya dan edukasi keluarga bukan hanya ibu, pentingnya untuk keberhasilan program IECF. Pembanding jurnal utama dengan pendukung, yang pertama ada fokus utama, di mana Sinta melakukan pelatihan PMBA atau YCF untuk meningkatkan keterampilan praktik menyusui dan menyiapkan MPASI. Sedangkan studi DKK 2024 menganalisis pengaruh praktik tradisional serta praktikal dan pantangan makan terhadap stunting di Jawa Tengah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi.